Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Pak Teo akan memberikan sebuah kegiatan Senin religi dengan kegiatan ibadat singkat harian. Pada ibadat singkat harian hari ini, Pak Teo akan mengambil dari bacaan kitab suci Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita memasuki kegiatan kita pada hari ini, yaitu ibadat singkat harian, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai ibadat singkat harian pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari puji syukur. Silakan anak-anak membuka puji syukur nomor 330 dengan gembira. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi anak-anakku. Pada kegiatan hari ini, Pak Teo akan mengisi dengan kegiatan ibadat singkat harian. Ibadat singkat harian hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan Injil hari ini yang diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 35 yang mengatakan tentang bertumbuh dan berkembang bersamanya. Kasih kita kepada Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah mengutus Yesus Kristus untuk bersama dengan kita selalu. Melalui Yesus, kasih Allah semakin terpancar kuat. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadat kita pada hari ini, marilah kita mohon ampun kepada Allah, Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihi kita, menghancurkan sumber dosa kita di dalam hati, dan menghantar kita memasuki kerajaan Allah. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bertemu bersama walaupun melalui jarak jauh. Semoga kami dapat bertemu seperti biasanya di sekolah maupun di sekitar kita. Dan Tuhan berkatilah, semoga virus corona ini cepat hilang, maka kami dapat sekolah dengan biasa dan dapat bertemu dengan teman-teman maupun guru.
Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini Matius 13:31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Karenanya, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku akan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, biji sawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji lainnya. Namun ketika ia tumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi. Bahkan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian pula dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, namun dengan sedikit ragi, adonan tepung tersebut mampu menjadi khamir atau mengembangkan sehingga adonan tersebut menjadi lebih banyak. Kedua perumpamaan tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga, bahwa pemberitaan mengenai kerajaan surga sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari perkampungan sederhana dan di Galilea. Namun di kemudian hari, pemberitaan itu telah berkembang dengan pesat hingga ke kota-kota di Galilea dan Yudea, hingga Palestina dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, pemberitaan tersebut juga telah membawa dampak atau perubahan besar bagi banyak orang yang menerima ajaran Yesus tersebut, sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Biji sawi dan ragi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Palestina. Demikian pula halnya dengan segala ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Semuanya penting bagi kehidupan umat manusia pada masa itu dan masa kini. Anak-anak yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Misalnya, andai saja saya memiliki uang banyak, maka akan saya gunakan untuk membuka usaha dan menolong yang kekurangan. Seandainya saja saya punya uang yang banyak, saya akan memberikan persembahan yang besar untuk mendukung pelayanan di gereja. Seandainya saja dan seterusnya. Apakah memang demikian, saudara-saudara yang terkasih? Menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak
selamanya diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil atau sederhana, tetapi memberi dampak bagi kehidupan orang banyak. Hal ini dapat kita mulai pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika suami mau menolong, meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah akan menjadi lebih ringan. Demikian juga sebaliknya, ketika anak mau menolong orang tua, maka orang tua akan merasa ringan telah dibantu oleh anaknya. Ketika istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya, maka akan meringankan beban suami. Anak pun demikian. Ketika anak menggunakan uang orang tua dengan semaksimal mungkin, maka akan membantu beban kedua orang tua. Ketika anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginannya, maka itu akan meringankan beban orang tua. Sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal di sekitar. Lalu, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Misalnya ketika ada sesama kita yang sedang sakit atau sedang susah, kita mau mendoakan atau bahkan menolong, meringankan beban mereka, maka apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam kehidupan beriman, ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang sudah lama tidak ke gereja, maka kita dapat mengingatkan mereka agar kembali dekat dengan Tuhan melalui kehidupan persekutuan bersama. Ingatlah, biji sesawi dan ragi sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita pada hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, datanglah menghampiri kami. Jamalah hati kami untuk melaksanakan segala perintah dan ajaran-Mu. Berizinkan kami meneladan Bunda Maria yang penuh belas kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang di surga, Engkau adalah empu hidup di dunia ini. Kami mohon semoga kami dapat menjadi biji sawi, agar kami, apa yang kami lakukan selama ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa, masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mohon bantulah mereka dengan dorongan kasih-Mu, agar merasakan kebahagiaan sama dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, terima kasih atas sabda yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Semoga sabda yang telah Engkau berikan dan kita dengarkan pada hari ini dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami dapat semakin bertekun kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, rencana-Mu begitu besar bagi kami. Bimbinglah kami semua dalam menjalankan semua kegiatan menggereja. Semoga kami dapat berbagi dengan sesama kami serta memberikan kasih yang sejati pula terhadap sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah anak-anakku, kita hening sejenak. Kita doakan permohonan kita pribadi dalam hati.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita adalah satu anggota keluarga yang selalu berusaha menjadi pribadi yang memiliki sikap saling mengasihi satu sama lain. Maka marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan restuilah kami supaya kami dapat hidup bersatu dengan Engkau, juga semua saudara kami, sehingga kami menjadi satu keluarga yang utuh, yang hidup dipenuhi sikap saling mengasihi, sehingga terciptalah rasa damai di antara kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Banyak kekurangan yang kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Semoga sabda yang telah kita dengarkan pada hari ini dapat menuntun kami menuju jalan-Mu, menuntun kami untuk mengikuti kegiatan menggereja dengan tulus dan semua dengan kehendak-Mu. Temani kami dalam menjalankan segala kehidupan menggereja kami ya Tuhan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga melalui kasih yang kita berikan kepada sesama kita dapat membuat kita semakin tinggal di dalam Allah, dan kita bersama Bunda Maria dapat saling mengasihi sesama kita. Semoga tugas-tugas dan karya kita semakin diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, ibadat singkat harian pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup, mari kita buka dari puji syukur nomor 682. Mari kita nyanyikan bersama. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang mengutus puteranya. Terima kasih anak-anakku. Untuk kegiatan Senin Religi ini ada absensi. Silahkan klik link di bawah ini, di deskripsi bawah ini ada link, silahkan isi absensi untuk Senin Religi hari ini. Terima kasih, berkah dalam.